Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Angel Ambrosiani Siran dengan NIM 2001-08-0065 dari semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi keseimbangan sektor moneter dan sektor umum dalam pasar barang dan pasar uang dari mata kuliah teori ekonomi makro. Baik, yang pertama, keseimbangan sektor moneter. Dalam analisis keseimbangan di pasar uang, digunakan suatu kurva yang disebut kurva LM atau LM kurva. Kurva LM adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan titik bunga atau I dan pendapatan nasional atau Y, di mana pasar uang dalam keadaan seimbang. Dalam keseimbangan sektor moneter, terdapat dua analisis sektor moneter, antara lain, yang pertama, analisis keseimbangan sektor moneter dalam grafik. Dalam menganalisis keseimbangan sektor moneter dengan grafik, dapat ditunjukkan secara sistematis dengan rumus sebagai berikut, yaitu M per P kali D sama dengan L kali R, Y. Pada suatu grafik yang menunjukkan perubahan pada pasar uang, di mana ketika pendapatan mengalami kenaikan sebesar Y1 ke Y2, maka akan mengakibatkan kenaikan permintaan uang sehingga kurva MD bergerak ke kanan. Hal ini juga mengakibatkan kenaikan tingkat bunga dari R1 ke R2. Perubahan pada tingkat bunga tersebut menunjukkan kurva yang ketika pendapatan mengalami kenaikan, maka mengakibatkan kenaikan tingkat bunga. Yang kedua, analisis keseimbangan sektor moneter dengan sistematis. Menurut Manqui, kurva LM dapat digambarkan dalam matematisnya, yaitu LM bagi M per P sama dengan L kali R, Y. Hal tersebut menunjukkan kurva IS hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y. Hal ini sesuai dengan persamaan pada pasar barang, dan kurva LM hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y yang sesuai dengan persamaan pada pada pasar uang. Hubungan antara kurva IS dan kurva LM yang menunjukkan secara stimulatis keseimbangan pada pasar barang dan pasar uang untuk memberikan nilai pada pengeluaran permintaan pajak, penawaran uang, dan tingkat bunga. Yang berikut, B. Keseimbangan sektor umum. Keseimbangan sektor umum terjadi apabila barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Dalam keseimbangan sektor moneter terdapat dua keseimbangan, yaitu pertama keseimbangan umum IS, LM, dan kedua pergeseran kurva IS. Keseimbangan umum IS, LM. Kurva IS adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi di sektor real atau pasar barang. Sedangkan kurva LM adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi di keuangan atau pasar uang. Yang kedua, pergeseran kurva IS. Kurva IS adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional atau Y pada berbagai tingkat bunga atau I, di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Yang berikut, keseimbangan pasar barang. Pasar barang merupakan pasar yang di mana tempat bertemunya penawar dan permintaan atas sebuah barang atau jasa. Baik, pada gambar berikut, kurva keseimbangan pada gambar di atas tentang kurva permintaan investasi agregatif dengan persamaan fungsi I sama dengan 80 kurang 4R, di mana I menunjukkan nilai investasi per tahun dinyatakan dalam miliar rupiah dan R merupakan tingkat bunga dinyatakan dalam presentasi. Dengan menggunakan contoh kurva tersebut, maka pada tingkat bunga setinggi 15%, besarnya investasi dalam perekonomian adalah sejumlah 20 miliar rupiah. Apabila tingkat bunga menurun menjadi 10%, maka besarnya investasi meningkat menjadi 40 miliar rupiah. Baik, yang berikut keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang merupakan kurva yang menghubungkan titik tingkat sebuah pendapatan nasional kepada berbagai macam kemungkinan dari tingkat bunga yang memelihara keseimbangan pasar uang. Ada 3 motif permintaan uang dalam mencerminkan perilaku masyarakat dalam memegang saham, yaitu 1. Motif transaksi, motif jaga-jaga, dan motif spekulasi. Yang berikut menentukan titik keseimbangan pasar barang dan pasar uang.
Sisi penawaran menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Sisi permintaan menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, antara lain sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Di dalam keseimbangan pasar barang, variabel-variabel yang digunakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel endogen dan eksogen. Yang terakhir, perubahan-perubahan keseimbangan pasar barang dan uang. Perubahan-perubahan yang ada dalam titik keseimbangan pasar barang dan pasar uang ditentukan oleh perekonomian dua sektor, yaitu pertambahan investasi perusahaan serta pengeluaran permintaan pemerintah dan pertambahan pajak dan penawaran uang. Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai keseimbangan sektor moneter dan sektor umum dalam pasar barang dan pasar uang. Terima kasih.